Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang interaksi sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita bersama-sama melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Baik, kita masuk ke pembahasan materinya. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak asing dengan kata interaksi ini sendiri. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Sehingga kita akan melakukan hubungan dengan manusia lain setiap harinya. Sebenarnya adik-adik tahu tidak sih apa itu interaksi sosial? Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, kita bisa memperhatikan ketiga gambar berikut. Baik, gambar yang pertama terlihat dua orang sedang berjabat tangan. Artinya terjalin hubungan antara individu dengan individu. Gambar yang kedua, terlihat seorang guru sedang mengajar muridnya. Artinya terjalin hubungan antara individu dengan kelompok. Gambar yang ketiga, terlihat adanya pertandingan bola basket antara dua tim. Artinya adanya hubungan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial ini, hubungan yang terjadi harus timbal balik antara kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon atau ada aksi dan reaksi. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa harus ada timbal balik. Contohnya, ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas dan bertanya kepada murid-murid lalu dijawab, itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Karena aksi guru bertanya dijawab dengan reaksi dari murid menjawab. Tapi kalau misalnya ada telepon dan tidak diangkat, itu tidak termasuk interaksi sosial karena tidak terwujud dalam timbal balik atau aksi dan reaksi. Jadi adik-adik bagaimana, sudah paham tentang interaksi sosial? Selanjutnya saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Jadi dalam interaksi sosial harus dilakukan oleh dua atau lebih orang. Contohnya, misalnya kamu dengan teman kamu, itu baru dikatakan interaksi sosial. Ciri yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Kita kembali ke konsep awal tadi bahwa dalam interaksi sosial itu harus terjalin hubungan yang timbal balik. Jadi harus ada aksi dengan reaksi. Ciri yang ketiga, adanya simbol. Jadi apa sih yang dimaksud dengan simbol itu? Nah, simbol itu adalah hal-hal yang dimengerti oleh kita dan lawan bicara kita. Contohnya seperti apa? Contohnya bahasa. Jadi bahasa adalah simbol utama dari interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama, kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Misalnya, kita berbicara dengan teman,
dengan guru menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita sama-sama mengerti bahasa itu, jadi terjalin hubungan interaksi sosial yang baik. Tapi misalnya kita berlibur ke Jawa, kita bertemu dengan orang Jawa, dan ternyata orang Jawa itu berbahasa Jawa, berarti kita tidak mengerti dengan bahasa itu. Sehingga interaksi antara kita dengan orang Jawa ini terjalin tidak baik atau terhambat karena bahasa atau simbol yang kita gunakan itu sama-sama tidak dimengerti. Selanjutnya, ciri yang keempat, adanya tujuan. Jadi dalam interaksi sosial yang kita lakukan itu pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Misalnya, guru yang mengajar di depan kelas pasti ingin agar pembelajarannya itu dimengerti oleh murid yang diajarkan. Atau misalnya interaksi antara kamu dengan teman kamu. Hanya mungkin mau bercerita atau hanya basa-basi untuk menjalin persahabatan yang baik. Jadi bagaimana adik-adik sudah mengerti ciri-ciri dari interaksi sosial? Nah, selanjutnya saya mengajak adik-adik untuk memahami syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Mengapa sih Kak harus ada syaratnya? Karena tadi bahwa semua hal yang kita lakukan dengan orang lain itu tidak semuanya termasuk interaksi sosial. Jadi bisa dikatakan interaksi sosial kalau misalnya hubungan itu memenuhi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu sendiri. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jadi suatu hubungan bisa dikatakan sebagai interaksi sosial kalau sudah memenuhi kedua syarat ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Syarat yang pertama adalah kontak sosial. Kata kontak sendiri ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kon atau cum yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi bisa disimpulkan kontak sosial ini adalah cara dari masyarakat untuk melakukan interaksi. Suatu kontak sosial itu bisa terbentuk apabila terdapat respon. Contohnya, kita berjabat tangan dan memberi senyum. Untuk kontak sosial sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kontak sosial primer dan yang kedua kontak sosial sekunder. Jadi untuk primer sendiri itu seperti apa sih Kak? Nah, untuk primer ini berarti kontak yang kita lakukan secara langsung atau tatap muka. Misalnya kita berbicara dengan orang tua atau kakak adik di rumah. Nah, untuk yang kontak sosial sekunder berarti kontak yang kita lakukan dengan menggunakan bantuan media. Nah, medianya seperti apa? Misalnya kita menggunakan media telepon. Kita telepon dengan teman, berarti ada media yang kita gunakan yaitu telepon genggam. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam komunikasi ada orang yang menyampaikan pesan yang disebut sebagai komunikator dan ada orang yang menerima pesan yang disebut sebagai komunikan. Nah, baik adik-adik, untuk komunikasi sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi yang verbal berarti komunikasi yang kita sampaikan melalui bahasa, misalnya kita berbicara atau menulis. Sedangkan komunikasi non-verbal berarti komunikasi yang kita sampaikan melalui isyarat, misalnya isyarat tangan dan isyarat mata. Jadi, kontak sosial dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris dan berjabat tangan. Orang Inggris berbicara bahasa Inggris dan kita berbicara bahasa Indonesia. Maka untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kesimpulan pada materi interaksi sosial ini adalah yang pertama, interaksi sosial adalah
hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial harus ada hubungan timbal balik atau ada aksi dan reaksi. Yang berikut ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama, pelakunya harus lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya timbal balik. Yang ketiga, adanya simbol. Dan yang keempat, harus ada tujuan. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Demikian adik-adik materi kita interaksi sosial. Semoga adik-adik lebih paham tentang materi interaksi sosial ini. Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.